Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlan Jarayani dengan NIM 23134. Sini saya akan menjelaskan tugas praktikum jaringan komputer modul 2 memeriksa frame Ethernet. Latihan 1 memeriksa header frame Ethernet 2. Langkah pertama, review deskripsi dan panjang header Ethernet 2. Itu di sini ada preamble 8 bytes, address 6 bytes, short address 6 bytes, frame types 2 bytes, data 46 sampai 1500 bytes, FCS 4 bytes. Kemudian langkah 2, memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Itu dengan cara membuka command prompt, kemudian ketik ipconfig /all. Pilihannya akan seperti ini. Kemudian langkah 3, memeriksa frame Ethernet dalam tanggapan Wireshark. Yaitu tangkapan layar dari tangkapan Wireshark di bawah memperlihatkan paket-paket yang dibangkitkan oleh suatu ping yang dijalankan dari host PC ke gateway defaultnya. Pertama kita buka Wireshark-nya dulu. Kemudian kita klik WiFi. Setelah itu kita klik stop capturing. Kemudian kita memfilter dengan klik ICMP, klik enter. Kemudian kita klik start capturing packet dan continue without saving. Nah, setelah itu kita buka lagi CMD-nya. Kemudian kita ping default gateway-nya. Ini kita salin dulu. Kemudian kita ping. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian pada langkah 4 memeriksa isi header Ethernet 2 dari request ARP. Ethernet 2. Sini ada destination, short, type, dan stream index. Kemudian sini ada pertanyaan, apa yang penting mengenai isi dari build destination address? Jawabannya MAC address, vendor ID, dan NIC address. Kemudian mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Jawabannya untuk mengetahui alamat MAC dari perangkat tujuan. ARP atau Address Resolution Protocol memetakan alamat IP tujuan ke alamat MAC yang dibutuhkan untuk komunikasi dari jaringan lokal. Karena pada awalnya alamat MAC tujuan tidak diketahui, ARP dikirim sebagai broadcast agar semua perangkat di jaringan lokal bisa merespon. Dan perangkat dengan IP yang sesuai akan mengirimkan alamat MAC-nya. Setelah itu, PC bisa mengirimkan ping menggunakan alamat MAC yang tepat. Nomor 3, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Di situ bisa dilihat di sini. Kemudian sebutkan vendor ID, OUI dari source NEC dalam balasan ARP. Jawabannya Intel itu sebagai vendor, terus kemudian ini sebagai OUI-nya, dan ini sebagai NIC-nya. Lalu nomor 5, bagaimana dari MAC address yang merupakan OUI, yaitu 3 oktet awal. Dan nomor 6, sebutkan nomor seri NIC dari source 3 oktet akhir. Kemudian lanjut ke latihan 2. Wireshark menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Langkah pertama, mengetahui IP address dari default gateway pada PC Anda. Jadi sudah dilakukan. Untuk mengetahui IP address itu dengan cara mengklikkan ipconfig, kemudian akan muncul default gateway.
Kemudian buka WhatsApp dan mulailah menangkap. Angka 2, mulai menangkap trafik pada ICPC dengan cara membuka WhatsApp dan mulai menangkap data. Kemudian amati trafik yang muncul di dalam jendela daftar paket. Angka ketiga, eh, memfilter WhatsApp untuk menampilkan hanya trafik ICMP. Itu dengan cara mengeklikkan di sini ICMP-nya. Kemudian langkah keempat, dari jendela command prompt, ping Java gateway dari PC. Terus langkah kelima, hentikan penangkapan trafik pada NIC. Klik icon stop capturing packet untuk menghentikan eh, penangkapan trafik. Itu klik ini. Kemudian langkah keenam, periksa request e-copying pertama dalam WhatsApp. Nah, dalam panel daftar paket bagian atas, klik frame pertama, Anda akan melihat e-copying request di bawah judul info. Baris tersebut menjadi tersorot. Itu klik ini dan akan muncul ini. Untuk periksa baris pertama dalam panel rincian paket bagian tengah. Baris ini menampilkan panjang dari frame. Ini. Kemudian baris kedua dalam panel rincian paket menunjukkan bahwa itu merupakan frame kernel 2. MAC address dari source dan destination juga ditampilkan. Kernel 2, destination dan source ditampilkan. Kemudian pertanyaan, apa MAC address dari NIC PC? Itu bisa dilihat di command prompt bagian Ethernet adapter Ethernet, kemudian physical address. Yang kedua, apa MAC address dari default gateway? Itu bisa dilihat dengan cara mengklikkan ketik ARP min A. Nah, kemudian di sini akan muncul internet address. Kita akan pilih physical address yang dinamik yang ini. Kemudian yang ketiga, Anda dapat klik tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame Ethernet 2. Itu bisa dilihat di bagian sini. Dan jenisnya IPv4. Nomor 4, pertanyaannya, dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai flat data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4, address, source, dan destination. Pertanyaannya, mana IP ada dari source? Itu jawabannya ada di sini. Source, dan yang destination yang ini. Kemudian nomor 3, Anda dapat klik barisan manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame. Dalam panel pakai bytes, klik baris Internet Control Message Protocol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam panel paket bytes. Nah, bagaimana cara mengeja dua oktet terakhir yang disorot? Itu bagian ini, Internet Protocol, Control Message Protocol. Nah, kita akan ngeblok highlighter warna biru. Dan dua oktetnya adalah 6869. Kemudian nomor 4, klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksalah frame echo replay. Ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik karena frame ini dikirim dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Klik frame selanjutnya. Kemudian akan muncul MAC address dari source-nya. Ini. Dan destination-nya di sini. Kemudian yang nomor 5, sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Untuk device-nya itu adalah Intel 04 dan MAC address-nya itu yang bagian di kurung ini. Itu langkah 7.
menangkap paket host jauh. Pertama, pada pertanyaan satu, dalam frame request encoding pertama, mana yang melakukan MAC address, source, dan destination. Pertama kita ke Wireshark, kemudian kita buka CMD, kita ping www.cisco.com. Nah, akan muncul seperti ini. Search-nya ini dan destinasinya ini. Kemudian sebutkan IP address source dan destination tergantung di dalam field dari data frame. Tuh bisa dilihat pada bagian sini untuk source-nya dan destination-nya. Nomor 3, bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama? Jawabannya, frame layer 2 tidak pernah meninggalkan LAN. Ketika ping dikeluarkan untuk host remote, sumber akan menggunakan alamat MAC gateway default untuk paket dan kemudian membuat header bingkai baru dengan alamat MAC dari hop berikutnya. Proses ini berlanjut dari router ke router sampai paket mencapai alamat IP tujuannya. Untuk yang keempat, Wireshark tidak menampilkan preamble dari suatu header frame. Apa yang tergantung dalam preamble? Jawabannya, Wireshark bekerja di lapisan atas dari model OSI atau data link layer dan di atasnya, sehingga hanya menampilkan bagian frame Ethernet mulai dari destination MAC address dan seterusnya. Preamble dan SFD adalah bagian dari lapisan fisik, dan karena fungsi utamanya adalah sinkronisasi clock pada tingkat hardware, mereka tidak ditampilkan oleh Wireshark atau analyzer jaringan lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.